Oke, halo semuanya. Jadi pada video pembelajaran kali ini saya akan memberikan cara bagaimana menyelesaikan permasalahan dari satu model matematika pada program linier. Jadi biasanya soal itu akan berupa soal cerita. Jadi ini akan sangat banyak sekali ditemukan nanti pada kehidupan nyata kalian, apalagi kalau misalkan kalian itu melakukan proses perdagangan, wirausaha, produksi seperti itu. Jadi ini salah satu contohnya. Jadi ada satu soal cerita, seorang pengusaha mebel akan memproduksi meja dan kursi menggunakan bahan dari kayu dengan menggunakan ukuran tertentu. Satu meja itu memerlukan bahan 10 potong kayu dan satu kursi memerlukan bahan 5 potong kayu. Yang harus diperhatikan pada soal cerita seperti ini adalah semua angka yang diberikan dan bagaimana cara menyusun model matematikanya nanti. Nah, selanjutnya pengusaha memiliki persediaan kayu 500 potong dan banyak meja yang akan diproduksi paling sedikit 10 unit dan banyak kursi yang akan diproduksi paling sedikit 20 unit. Biaya produksi meja 210.000 per unit dan biaya produksi kursi 100.000 rupiah per unit. Yang ditanya, nah perhatikan yang ditanya itu bisa produksi minimum atau produksi maksimum. Pada soal ini yang ditanya itu adalah berapa biaya produksi minimum meja dan kursi tersebut. Jadi yang kalian lakukan pertama itu adalah membuat model matematikanya. Seperti video-video sebelumnya, model matematika ini adalah bagaimana kalian mengubah soal cerita menjadi bentuk matematika. Kita misalkan dulu. Yang dimisalkan itu adalah siapa yang akan dicari nilainya, yaitu meja dan kursi kan gitu. Nah, X-nya ini adalah banyak meja yang akan diproduksi. Kemudian Y itu adalah banyak. Perhatikan bahwa yang kita misalkan itu adalah banyaknya. Banyak kursi yang akan diproduksi. Nah, kembali lagi kita ke soal sekarang. Kita buat dulu fungsi tujuannya. Fungsi yang akan kita gunakan untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya nanti. Fungsi tujuannya itu f dalam x, y itu adalah yang digunakan itu adalah apa yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan itu kan berapa biaya produksi. Berarti yang akan kita gunakan sebagai fungsi tujuan itu adalah biaya produksi. Biaya produksi meja pada soal itu kan 210.000 rupiah. Kemudian biaya produksi kursi 100.000 rupiah. Saya hilangkan dulu ribunya, 000-nya itu agar lebih mudah. Karena 210.000 itu adalah meja, jadi 210. Mejanya kita misalkan dengan X kan tadi. 210 X ditambah kan produksi meja dan kursi. Dan berarti ditambah produksi meja itu 210.000 dengan dimisalkan meja itu adalah X. Kemudian produksi kursi itu adalah 100.000. 100 dengan kursi itu adalah Y ribu. Oke, ribu ini nanti di akhir untuk menentukan nilai-nilainya. Jadi itu fungsi tujuannya. Fungsi kendala. Sekarang ada yang di sini saya buat fungsi tujuan dulu. Jadi yang pertama model matematikanya, kemudian fungsi tujuannya, kemudian sekarang kita buat fungsi kendala. Program linear ini sebenarnya sangat mudah, tinggal kita mengikuti alur yang ada. Jadi pertama membuat model matematika, kemudian fungsi tujuan, sekarang fungsi kendala dulu. Nah, fungsi kendala itu harus memuat X dan Y-nya dulu. X itu adalah meja. Berarti kita cari di soal meja itu harus memenuhi persyaratan apa. Nah, di sini kan ada banyak meja yang akan diproduksi paling sedikit 10 unit. Berarti kalau paling sedikit tandanya harus lebih dari atau sama dengan 10. Seperti itu. Sekarang kita ke kursinya. Kursinya itu kan adalah
paling sedikit 20 unit. Paling sedikit 20 unit berarti tandanya harus lebih dari sama dengan 20. Nah, satu lagi fungsi kendala yang akan menentukan di soal yang diberikan yang belum kita buatkan fungsinya, yaitu satu meja memerlukan 10 potong kayu dan satu kursi. Di sini meja, 10 potong kayu dan kursi memerlukan 5 potong kayu. Kayu, berarti kan kita harus menggunakan kayunya sekarang yang sebagai tolak ukur di fungsinya. 10 potong kayu, 5 potong kayu. Untuk 10 potong kayu untuk meja. Meja tadi kan X, berarti 10X ditambah kursinya 5, berarti ditambah 5Y. Tandanya dia memiliki persediaan kayu 500 potong. Itu kan artinya dia tidak akan bisa membuat meja dan kursi dengan bahan lebih dari 500 potong. Artinya di fungsi yang terakhir ini, fungsi kendalanya tandanya harus kurang dari sama dengan 500. Artinya si pengusaha ini akan membuat kursi dan meja dan kursi dengan satu mejanya memerlukan minimal 10 potong kayu dan kursinya 5 potong kayu, di mana yang akan mereka buat itu dengan bahan yang tidak lebih dari 500 potong kayu. Nah, itu awalnya. Setelah selesai membuat ini, sisanya akan lebih mudah kalian selesaikan. Setelah kita membuat model matematikanya, sekarang kita akan buat daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian ini kita gunakan fungsi kendalanya tadi. Fungsi kendala itu kan yang ini. Nah, kita gunakan fungsi kendalanya untuk mendapatkan batas dari daerah penyelesaiannya. Yang pertama, berarti dibatasi oleh X sama dengan 10. Yang ini, saya ganti pulpennya saja ya, biar lebih kelihatan perbedaannya. Yang pertama, X sama dengan 10, yang ini. Kemudian yang kedua, Y sama dengan 20, yang ini. Dan yang ketiga, 10X ditambah 5, Y sama dengan 500. Itu yang terakhir. Nah, sekarang daerah penyelesaiannya sudah dibatasi oleh ketiga persamaan itu. X sama dengan 10, Y sama dengan 20, dan 10X plus 5Y sama dengan 500. Sekarang kita cari titik yang dilalui. Titik yang dilalui oleh ketiga persamaan itu, ketiga persamaan yang di atasnya itu. Nah, kita cari dulu garis. Yang pertama garis X sama dengan 10. Dia kan pasti melalui titik 10,0 karena X, Y, dan di sini X-nya adalah 10, berarti X-nya pasti 10 dan Y-nya pasti 0. Sekarang Y sama dengan 20, titiknya pasti 0,20 karena Y-nya sekarang yang 20. Oke, saya skip cara yang kita membuat tabel di garis bantu itu. 10 untuk 10X plus 5Y-nya sama dengan 500 itu. Dia, boleh kalian cari titik yang mana aja, tapi saya akan pakai titik yang ketika X-nya sama dengan 0, kemudian Y-nya sama dengan 0. Di situ akan didapat 0,100 dan 50,0. Tinggal substitusi seperti pada materi sebelum-sebelumnya. Nah, kita sudah punya beberapa titik bantu nih. Yang pertama 10,0, 0,20, 0,100, 50,0. Nah, sekarang kita gambarkan grafiknya. Kira-kira seperti itu. Kemudian oke. Saya pakai karena di sini angkanya besar-besar, jadi saya agak tinggiin ya. Karena
nilai Y terbesarnya itu 100. Oke. Nah, untuk kalian bisa menggunakan penggaris di buku latihan kalian jadi terlihatnya lebih rapi. Perhatikan titik-titik bantunya supaya nanti kalian lebih mudah untuk menggambar, supaya tidak sampai 2 kali gitu menggambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya gunakan sampai 10 karena di sini 100. Jadi skalanya saya gunakan 10, 20, 30, 40 sampai 100. Di sini juga seperti itu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 sampai 80. Saya nggak gambar semua biar lebih rapi aja gambarnya. Yang pertama, kita punya titik yang 10,0. 10,0 di sini. Dan garisnya adalah yang ini kan. Dia ada sepanjang berapapun nilai berapapun nilai Y, X-nya selalu bernilai 0. Kemudian Y sama dengan 20. 0,20 berarti di sini berapapun nilai X, Y-nya selalu 20, berarti kita tinggal tambahkan garis ke samping. Selalu seperti itu, konstan. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga ada 0,100 dan 50,0. X-nya 0, Y-nya 100. Di sini X-nya 50, Y-nya 0. Di sini. Tinggal ditarik garisnya. Oke, jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang dibatasi oleh garis yang pertama, yang ini, yang kedua, dan yang ketiga ini. Yang dibatasi oleh ketiganya berarti kan ada di dalam sini. Nah, kan ini dia berarti daerah penyelesaiannya. Selanjutnya, yang ini sudah selesai kita buat daerah penyelesaiannya. Sekarang kita uji titik. Uji titik pojok. Nah, titik pojok, yang namanya titik pojok berarti kan kalau di segitiga berarti ada 3 titik pojok. Kalau segi 4 berarti ada 4 titik pojok, seperti itu. Nah, di sini titik pojoknya ada 3. 1, 2, dan 3. Yang pertama, titik pojoknya ini itu adalah, oke, saya bilang ini di sini yang titik A, di sini yang titik B, dan di sini yang titik C. Nah, titik A itu adalah 10,20 karena pertemuan dari garis 1 dan garis 2. 10,20. Yang kedua itu adalah dia kan ketemu di 40,20, garis keduanya 20. 40,20. Yang ketiga itu yang ada di atas, dia bertemu di titik kan 1 dengan 3 artinya. 1 dengan 3 itu ada di 10,80. Untuk mencarinya juga kalian bisa pakai persamaannya. Jadi garis yang pertama itu kan yang X sama dengan 10. Kemudian yang kedua itu adalah 10X plus 5Y sama dengan 500. Tinggal diganti jadi seperti ini. Saya buatkan caranya. Kita kan punya X yang garis A itu kan X sama dengan 10. Yang ini kan X sama dengan 10. Kemudian dia bertemu dengan garis yang ketiga. Garis yang ketiga itu adalah 10X plus 5Y sama dengan 500. 10. Karena X sama dengan 10 kita tinggal ganti aja. 10 kali 10 plus 5Y sama dengan 500. 100 plus 5Y sama dengan 500. 5Y sama dengan 400. Y sama dengan 80. Makanya kita dapat yang ini, titik ketiga. Nah, di titik pojok ini kalian gunakan ini TP itu saya bilang titik pojok, ya. Oke, kita buatkan tabel untuk menyelesaikan
fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya kan tadi fx, y sama dengan, fungsi tujuan. X, y sama dengan yang ini. 210x plus 100y. 210x plus 100y dalam Rp1.000. Oke, yang pertama ini ada, karena ada 3 titik pojok, berarti kalian menggunakan 3 titik untuk mencari nilainya. Yang A itu kan 10,20, jadi tinggal diganti. Saya berikan contoh yang A. 210x plus 100y dalam 1000. Perhatikan bahwa ini dalam 1000 ya. Titik A-nya itu kan 10,20. Berarti 210 kali X-nya 10. 10 tambah 100, Y-nya 20 dalam 1000. Tinggal dicari nilainya. 210 kali 10, 2100 ditambah 2000 dalam 1000 lagi. Oke, berarti 24.100 dalam 1000. Kalau 4100 dalam 1000 itu sama artinya dengan 4100 ditambah 0 lagi 3. 4.100.000. Seperti itu caranya ya. 4.100.000. Nah, yang B kalau dicari kita dapat 10.400.000 dan yang C 10.100.000. Oke. Setelah dapat 3 ini, sudah selesai sekarang. Kalian tinggal melihat di mana tadi kan yang ditanyakan nilai minimum, berarti produksi paling sedikit menghabiskan bahan. Berapa dia akan mendapatkan, berapa biaya produksi yang paling sedikit untuk membuat meja dan kursi, kan gitu. Kalian cek di tabelnya ini, siapa yang paling sedikit? Ternyata yang A. Jadi dari penyelesaian ini didapatkan bahwa nilai minimumnya untuk fungsi tujuan, saya buat fungsi tujuannya di bawah aja ya biar lebih rapi. Nilai minimum dari fungsi tujuan, nanti kalau kalian membuatnya bisa langsung ke samping gitu boleh. Dari fungsi tujuan 210x ditambah 100y dalam 1000 itu adalah 4.100.000 karena dia yang paling sedikit. Jadi biaya produksi minimum meja dan kursi adalah 4.100.000 rupiah. Kalau nanti ditanya nilai maksimum, itu artinya kalian cari yang terbesar di fungsi tujuannya, itu yang B. Oke, itu kalau saya ringkas lagi. Jadi pertama kalian membuat model matematikanya, kemudian daerah penyelesaiannya, kemudian tinggal uji titik pojok. Jadi grafiknya berguna untuk menemukan titik pojoknya. Oke, segitu aja cara untuk menyelesaikan soal mengenai program linier apabila soalnya berbentuk soal cerita. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton video saya.